Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'd. Pemirsa sekalian, betapa banyak hari ini dari kalangan kaum muslimin yang bingung menghadapi anak-anaknya, yang bingung di dalam mengarahkan dan mendidik anak-anaknya. Tentu kadangkala menimbulkan emosi dari sikap dan tingkah laku putra-putri kita. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita perbuat tatkala kita memiliki anak yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kadangkala anak itu tidak mau taat kepada orang tua, kadangkala anak itu malah menjadi beban di dalam hidup orang tua, bahkan kadangkala menjadi sampah di kalangan keluarga yang membuat keberadaannya tidak membuat keluarga menjadi bahagia, bahkan sebaliknya menjadi bumerang di dalam rumah tangga. Apakah harus kita sikapi dengan keras, atau harus kita pukul? Kemudian cara memukulnya juga bagaimana? Atau sampai terluka? Atau harus kita buang? Atau bagaimana menghadapi putra-putri atau anak yang kita miliki, di mana anak itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam pundak kita semua. Di dalam isyarat Al-Qur'an, kadangkala anak itu menjadi fitnah, menjadi adu, menjadi musuh. Atau sebaliknya, anak itu menjadi qurrat ain. Di saat Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sifat-sifat hamba-hambanya yang Allah cintai, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sifat mereka, hamba-hamba Allah yang berada di muka bumi ini adalah mereka orang-orang yang tenang di saat beraktivitas, dan bila mana ada yang berbicara jelek kepadanya, maka dia menjawabnya dengan bahasa yang santun, bahasa yang indah, bahasa perdamaian. Itu hamba-hamba Allah, ibadur rahman. Nah, di antara sifat mereka, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka orang-orang yang memohon kepada Tuhannya, ya Allah, berikanlah hablana min azwajina, dari istri dan anak-anak kami, keturunan kami, sebagai qurrat ain, sebagai pelipur mata hati, yang memberi kesenangan kepada kami, yang memberi kebahagiaan kepada kami. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada kalanya anak itu menjadi fitnah atau menjadi musuh di dalam hidup ini, atau anak itu menjadi musibah, atau sebaliknya anak itu menjadi qurrat ain, menjadi pelibur mata hati kita. Nah, bagaimana agar kita mempunyai anak yang dengan anak itu nantinya akan meneruskan estafet kehidupan kita? Kita bahkan anak menjadi sebuah hal yang paling berharga dalam hidup ini. Bagaimana anak itu menjadi investasi yang paling besar, bahkan setelah kita meninggal dunia. Agar anak itu menjadi qurrat ain, anak itu mendoakan kita,
anak itu menjadi pengembira kita, bahkan menjadi pundi-pundi pahala ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Makanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau mengatakan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Bila mana seorang telah meninggal dunia, amal-amal baiknya akan terputus. Yang biasanya dia sholat, yang biasanya dia puasa, ini nggak bisa sholat lagi, meninggal. Yang biasanya dia puasa, nggak bisa puasa lagi, meninggal. Yang biasanya dia bersedekah, nggak bisa bersedekah lagi karena dia telah meninggal. Illa min thalath, kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang berjalan. Dia bersedekah ke masjid, selagi masjid itu masih ada, dia bersedekah untuk jalan. Jalan itu dipakai oleh hamba-hamba Allah, oleh makhluk-makhluk Allah. Selagi masih ada dan dimanfaatkan, maka itu akan mengalir menjadi pundi pahala. Wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Selagi ada orang yang mengamalkan ilmu dia yang dia ajarkan kepada orang lain yang bermanfaat tadi, maka pundi pahala masih mengalir kepadanya. Dan yang ketiga adalah wa waladin saleh yad'ulah, dan anak saleh yang mendoakan. Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang diceritakan di dalam Al-Qur'an, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berikanlah untuk kami anak-anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Nah, itulah pentingnya kita dan bila mana mempunyai anak yang saleh. Nah, bagaimana kita sekarang untuk mewujudkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang menyenangkan hati kita, anak yang menjadi investasi akhirat kita, anak yang kelak akan mendoakan kita, anak yang senantiasa memberikan kebaikan bagi kita. Nah, di sini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Insyaallah di dalam halaqah-halaqah berikutnya kita akan mengkaji dan mempelajari sikap serta tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap si kecil, mereka yang kita sayangi, yaitu anak-anak kita, jantung hati kita. Mereka adalah yang kita harapkan di masa yang akan datang menjadi penerus agama Nabi Muhammad, bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Kita insyaallah akan mengikuti bagaimana Nabi dengan si kecil, Nabi di dalam mendidik para sahabatnya, dan anjuran terhadap umatnya di dalam mendidik itu. Demikian, sampai jumpa pada halaqah berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.